Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam bahagia dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan tidak akan melepaskanmu. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba mengupas siapakah dia, seseorang yang tidak sanggup untuk berpisah dengan kamu disebabkan oleh tarikan energi yang kuat di balik hubungan kalian. Kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Seperti biasa, channel reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang positif sahaja dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakannya. Seperti biasa, kita akan tarik energi seseorang ini dahulu ya. Okey guys, kita akan lihatkan di sini siapakah dia, seseorang yang tidak akan melepaskan kamu. Siapakah dia, seseorang yang tidak sanggup berpisah denganmu? Wow, orang ini mempunyai sifat sangat penyayang ya, pengasuh. Seseorang yang akan menjaga kamu dengan baik, seseorang yang akan memberikan kasih sayangnya kepada kamu ya. Seorang pengasuh ini lebih, saya lihatkan kad ini teman-teman ya, ke arah seorang yang cukup berpengalaman ya. Sama ada dia seorang yang sudah cukup dewasa, ataupun dia mungkin seorang, apakah dia seorang janda atau duda yang mempunyai anak. Seorang pengasuh teman-teman ya, ini berlandaskan kepada sebuah pengalaman ya. Seorang yang cukup penyayang. Seorang pengasuh ini selalunya seorang yang mempunyai pengalaman untuk menjaga orang lain. Sama ada dia seorang, mungkin ya, anak pertama di dalam keluarganya, ataupun seperti saya sebutkan tadi ya, mungkin seorang janda atau duda yang sudah memiliki anak. Maka dia mempunyai jiwa pengasuh. Seseorang yang akan memerhatikan kamu, menjaga kamu dengan baik ya, berjiwa penyayang seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Ataupun mungkin orang ini ya mempunyai banyak pengalaman menjaga ya adik-beradiknya seperti itu teman-teman ya, menjaga keluarganya dengan baik, maka dia mempunyai ya sifat pengasuh seperti ini. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia, seseorang yang tidak sanggup berpisah denganmu. Orangnya kaku teman-teman ya, orangnya kaku, orangnya dingin dan juga pasif. Nah, terlihat di sini ya, seorang sosok yang cukup penyayang, seorang sosok pengasuh, tetapi dia agak kaku, dingin dan pasif. Nah, saya juga menangkap seorang yang agak mungkin ya malu-malu dengan kamu ya, tetapi sangat menyukai kamu seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Orang ini sangat money oriented, bekerja keras siang dan malam, ada kalanya tidak cukup tidur ya untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Bekerja bertungkus lumus teman-teman, hanya demi keuangan ya. Saya merasakan orang ini juga memikul beban yang berat. Nah, di sini ada dua energi teman-teman. Mungkin juga dia seorang businessman, businesswoman ya, seorang yang money oriented. Apapun itu teman-teman, sama ada dia seorang yang mapan ataupun seorang yang masih lagi berusaha. Saya menangkap energi yang keuangan itu cukup penting ya. Keuangan itu cukup penting bagi si dia. Nah, jika tidak ada uang, dia mungkin ya tidak baik-baik sahaja. Orang ini pandai mengelolakan keuangannya. Nah, mungkin ada yang bekerja dengan keuangannya, dengan account, something like that ya, with something got to do with money ataupun account di sini ya. Mungkin juru wang dan sebagainya seperti itu. Tetapi apapun itu teman-teman, tidak tertakluk kepada pekerjaannya, saya merasakan uang itu begitu penting kepada dia saat ini. Ketika pembacaan ini dilakukan, saya menangkap dia seperti, wow, benar-benar ya memerlukan uang. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi, siapakah dia, seseorang yang tidak sanggup berpisah denganmu. Ataupun mungkin di sini teman-teman ya, kamu banyak membantu dia dari segi keuangan, ataupun orang ini sering-seringan ya, jikalau dia seorang yang mapan dan mampu, dia sering-seringan membelikan kamu sesuatu ya,
cukup dermawan sekali dan akan membelikan kamu apa saja yang kamu inginkan. Mungkin sangat memanjakan kamu. Apa pun yang kamu inginkan, dia akan keluarkan uang untuk membelikannya. Ataupun kamu banyak membantu dia dari segi keuangan. Seperti itu ya. Teman-teman, sesuaikan energi ini dengan kondisi hubungan kalian masing-masing. Nah, di sini teman-teman, usahawan ya, yang bersebelahan dengan money ini menunjukkan seorang yang menjalankan bisnes. Seorang yang mungkin mempunyai perniagaannya sendiri. Nah, dia mungkin baru memulakan perniagaan, maka memerlukan uang, memerlukan modal ya untuk menjalankan perniagaan ini. Saya menangkap orang ini cukup penuh dengan perencanaan yang baik dan very business minded person ya. Sama ada seorang wanita, seorang lelaki, cukup bercita-cita untuk menambahkan ya keuangan ini. Beberapa di antara dia ya, entah mengapa ya, saya menangkap merupakan seorang usahawan yang cukup berjaya, teman-teman. Ada yang baru memulakan usaha dan ada yang sudah cukup berjaya, seperti itu ya. Kita tarik satu kad lagi. Di sini teman-teman ya, terdapat kebohongan. Orang ini mungkin menutupi sesuatu ataupun sekurang-kurangnya kamu merasakan dia berbohong ke atas diri kamu berkenaan sesuatu. Ada sesuatu yang kamu mungkin kurang puas dengan si dia. Kamu menangkap dia seperti berbohong ya. Mungkin baru-baru ini kamu menangkap dia berbohong akan sesuatu perkara, mungkin berkenaan dengan perniagaannya, pekerjaannya, sesuatu yang ada kaitan dengan uang. Nah, mungkin kamu pernah membantu banyak memberikan uang dan uang itu habis begitu saja. Ini contoh teman-teman ya. Dan dia mungkin berbohong mengatakan dia sudah menggunakan uang itu untuk perniagaan, something like that. Apapun itu teman-teman, ada kebohongan di sini, sama ada dari segi positif ataupun negatif. Nah, ini juga mungkin energi yang tidak berkaitan dengan perniagaan ataupun uang ya. Mungkin juga orang ini berbohong akan perasaannya kepada kamu. Seperti itu ya. Kamu kena dengarkan readingan ini dengan hati kamu, maka kamu akan menarik energi ini dengan lebih tepat. Jangan lupa teman-teman, ini energi yang menarik energi banyak orang. Kita tidak pernah akan tahu ya energi siapa yang ketarik ke bacaan hari ini. Yang pasti ada kebohongan dari orang ini, sama ada menutupi perasaannya atau dia berbohong tentang perniagaannya, pekerjaannya ataupun yang berkaitan dengan uang. Nah, orang ini kelihatan baik-baik ya, maka kamu agak sukar untuk menangkap apa yang dia tutupin, apa yang dia sedang berbohong. Di sini berbohong itu pelbagai macam teman-teman ya. Sama ada berbohong tentang keluarganya, tentang keuangannya, pekerjaannya, ataupun simply ya semudah menutup perasaannya kepada kamu. Orangnya penyayang teman-teman. Nah, daripada kad penutup dan juga kad yang pertama ini ya, terlihat orangnya baik. Ya, mungkin ada white lies seperti itu ya, bohong-bohong yang mungkin dia merasakan insecure terhadap kamu, maka dia terpaksa berbohong. Nah, di sini kamu sesuaikan ya, ini energi siapa. Tidak semua kad ini akan resonate dengan kamu, ambil mana yang resonate sahaja. Orangnya cukup penyayang ataupun sekurang-kurangnya dia merasakan kamu ini cukup penyayang. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya. Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Di saat kamu mendengarkan bacaan ini, apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu? Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Teman-teman, di kad tengah ini ya, entah kenapa ya, mata saya sering tertumpu kepada money ini ya, kad di tengah ini. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kamu sedang menanti bantuan keuangan dari si dia untuk memulakan perniagaan kamu, ataupun kamu banyak membantu dia ke arah perniagaannya. Yang pasti ada seseorang yang tidak bersikap jujur di sini ya, sama ada menutup perasaannya atau sesuatu yang I don't know you guys, dia tidak jujur dengan kamu. Nah, di sini berhati-hati teman-teman ya, kerana kebohongan ini hadir bersebelahan dengan usahawan. Orang ini mungkin berbohong dengan kamu akan posisi sebenarnya. Mungkin dia orang biasa seperti kita teman-teman ya, mungkin pekerjaannya biasa-biasa sahaja, tetapi dia mungkin sedang menipu, sedang berbohong ya, bahawa dia mempunyai perniagaan yang cukup baik. Maka di sini teman-teman kamu harus berhati-hati. Sama ada ini energi yang baik ataupun tidak, rather play safe teman-teman ya, berhati-hati.
seseorang yang tidak akan melepaskan kamu. Nah, kita lihat kan, apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Oh, wow. Saya menangkap orang ini ya, ada beberapa energi di sini teman-teman ya. Seseorang yang ingin pulang ke rumah. Sudah lama melepaskan hubungan ini, sudah lama meninggalkan pernikahan ini, tidak menjaga kamu dengan baik, tidak menafkahi kamu dan anak-anak, dan kini dia melihatkan kepada rumah. Seorang yang ingin pulang ke rumah. Ataupun di sini teman-temannya, dia merasakan kamu cukup tertutup. Dia merasakan kamu sedang menjaga privasi, terlalu sibuk, sehingga kamu mungkin ya tidak banyak berkomunikasi dengan si dia. Orang ini sedang mempertikaikan sesuatu yang stabil. Di fikiran dia teman-temannya, sama ada dia memikirkan kestabilan ataupun dia mempertikaikan sesuatu yang berkaitan dengan perasaannya. Saya juga menangkap energi yang lain seperti menimbang-nimbang untuk kembali. Entah kenapa ya, saya menangkap semua energi ini. Saya merasakan orang ini melihat kamu ya sebagai seseorang yang jarang keluar rumah, sering berada di rumah. Nah, boleh juga ke arah itu ya, seorang yang sangat baik ya dalam menguruskan urusan domestik. Ada pelbagai energi yang berkaitan dengan rumah ini teman-teman. Tetapi yang paling signifikan ya, saya merasakan ada seseorang yang sedang rindukan rumah ya. Saya menangkap energi dia yang ingin pulang ke rumah. Ingin bertemu dengan kamu, ingin pulang ke rumah, ingin menyatu, reunion seperti itu ya. Entah mengapa saya menangkap energi ini dengan lebih kuat ya. Kita akan lihat pula dari pihak kamu teman-teman ya. Katakanlah teman-teman, jikalau kamu tahu siapa orang ini ya. Jikalau kamu dapat menebak siapa orang ini. Seperti apakah pikiran kamu ke dia detik ini? Mungkin ya ada kad-kad yang membantu untuk kamu kaitkan energi ini dengan seseorang. Nah, jikalau kamu tahu dia siapa, seperti apakah pikiran kamu ke dia detik ini? Entah kenapa ya teman-teman ya, saya menangkap seseorang yang ingin pulang ke rumah. Energi kamu ke dia ya. Wow, di sini seperti saya lebih menangkap energi ke arah anxiety. Fikiran yang cukup ruwet ya. Kamu seperti pikiran yang cukup terganggu. Selama ini kamu bersendirian dan kamu seperti sudah malas ya untuk memikirkan orang ini kerana sering membuatkan fikiran kamu menjadi ribut. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Dan banyak yang kamu dengar tentang si dia membuatkan kamu menjadi cukup anxiety sekali ya. Pada waktu yang sama, ada keinginan untuk berkomunikasi. Tetapi saya lebih menangkap ke arah kamu lebih memfokuskan diri kamu dan sudah malas memikirkan si dia. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Orang ini membuatkan kamu ya, fikiran kamu menjadi cukup rumit, cukup lelah. Udah malas memikirkan dia. Maka kamu memfokuskan ke arah pekerjaan kamu, kehidupan kamu. Apapun yang kamu dengar tentang orang ini, kamu seperti sudah ketepikan. Saya menangkap energi yang seperti itu. Bottom of the deck. Wow, benar ya teman-teman ya. Mungkin ada hubungan yang sedang tertunda, pertemuan yang sedang tertunda, mungkin juga hubungan yang sudah tamat, atau ada hubungan yang tertutup di sini. Hubungan yang sembunyi-sembunyi, atau mungkin hubungan ini baru sahaja diselesaikan, maksudnya sudah berakhir. Tetapi saya menangkap lebih ke arah sesuatu yang tertutup, sesuatu yang tertunda, dan kamu berdiri dengan seseorang yang banyak menutupi segala sesuatu. Itu yang saya tangkap di sini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita lihatkan lagi ke readingan hari ini ya. Kita cuba perhatikan, seperti apakah tarikan energi di hubungan kalian detik ini. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi ya. Wow, di sini ada kad loncat teman-teman ya. Control. Seseorang yang ingin mengontrol kamu. Salah satu daripada kamu di sini cukup dominasi ya. Seseorang pengontrol.
Ini menerangkan mengapa kamu begini ya. Udah malas memikirkan hubungan ini. Kad yang pertama ini juga cukup sinkron ya bagi pembukaan pembacaan hari ini. Dia yang tidak akan melepaskan kamu. Nah, ini jelas terlihat ya kad loncat ini. Seseorang yang mengontrol kamu sudah tentu teman-teman ya, tidak akan melepaskan kamu. Nah, kita lihat lagi ya. Mungkin dia cukup dominan ya dan tidak mahu melepaskan kamu kerana dia seorang pengontrol. Kita lihat lagi. Di sini ada kaitan dengan family. Apakah dia bahagian daripada keluarga kamu? Mungkin pasangan sah kamu, seseorang yang cukup rapat dengan keluarga kamu, atau ada kaitan keluarga ya di antara kamu dengan orang ini. Mungkin ya kamu berdiri dengan seseorang yang ada pertalian darah seperti itu ya. Mungkin sanak saudara, keluarga terdekat. Nah, begitu ya. Kerana di sini ada family, ataupun ini mungkin energi mantan isteri, suami yang pernah sharing anak dengan kamu. Nah, sehinggalah detik ini dia seperti masih mengontrol kamu. Tetapi ada kaitan keluarga di sini teman-teman ya, dan ada kaitan anak di sini. Ada penglibatan anak-anak di sini ya. Kita akan lihat lagi. Seseorang yang mungkin mengontrol kamu, mengontrol anak-anak ya. Hubungan ini seperti jelas terlihat sudah terputus. Hubungan yang sudah berpisah. Ini cukup sinkron dengan coffin tadi ya. Hubungan yang sudah terputus. Teman-teman, sebentar lagi saya akan berikan beberapa angka ya. Kita cuba lihatkan lagi. Saya cuba mendapatkan gambaran ya daripada hubungan kalian. Hubungan ini terputus kerana kamu merasakan orang ini tidak pernah menghormati kamu. Mungkin kamu merasakan orang ini kurang hormat ya. Mungkin dia tidak pernah menghormati kamu sebagai pasangannya. Ataupun jikalau ini bukan pasangan yang sah ya, belum bernikah maksud saya ya, kamu merasakan orang ini kurang menghormati diri kamu. Mungkin salah satu menghormati dan satu yang lainnya tidak menghormati. Maka wujudlah kesalahfahaman, pertengkaran sehingga terputus ya, perpisahan seperti itu ya. Kita cuba lihatkan lagi gambaran hubungan kalian. Wow, di sini ada yang spying teman-teman ya. Ini jelas terlihat hubungan yang sudah berpisah, hubungan yang sudah putus. Seseorang yang stalkingin ya, cuba mencari tahu akan keberadaan kamu, kehidupan kamu saat ini dan sebagainya. Orang yang spying, saya menangkap sama ada kamu masih ya memantau kondisi orang ini, ataupun dia yang memantau media sosial kamu seperti itu ya, ataupun mungkin vice versa. Mungkin kamu ingin melihat sama ada dia sudah berkeluarga, apakah dia memiliki pasangan baru, atau dia cuma ingin memantau apakah kamu kini bahagia dengan pasangan kamu sekarang, ataupun kamu masih single. Seperti itu ya, memantau satu sama lainnya. Kita lihatkan lagi gambaran hubungan kalian ya. Wow, di sini ada caution. Saya menangkap daripada barisan pertama kartu-kartu ini ya, jelas terlihat ada pelbagai energi. I think easily 2-3 energi yang berbeda. Di sini caution menunjukkan seseorang yang cukup berhati-hati, mungkin ada kaitan dengan kebohongan ya. Ketika ingin menghampiri kamu, dia cukup berhati-hati, taking precaution. Sangat caution ketika menghampiri kamu. Takut mungkin ya ada orang lain yang memantau, atau mungkin melibatkan orang lain sehingga dia takut menghampirkan, mendekatkan dirinya dengan kamu. Hubungan yang perlu ketelitian, sikap berjaga-jaga, berhati-hati. Maka ada yang spying di sini ya. Saya menangkap 2-3 energi yang berbeda. Sama ada kalian ini saling single, berdiri dengan seorang janda atau duda yang memiliki anak, ataupun pasangan sah kamu, atau orang yang sudah berpasangan. Nah, pembacaan saya sentiasa terbuka ya kepada semua jenis hubungan. Entah kenapa tiba-tiba saya juga menarik energi ini teman-teman ya. Saya menarik energi berlandaskan barisan pertama kad-kad ini ya. I don't know you guys. Saya menarik ini dengan begitu kuat sekali ya. Jangan ada yang tersinggung. Saya menangkap transgender. Seseorang yang sedang menonton video ini detik ini merupakan transgender. Kamu faham maksudnya ya? Yang menukar seksualnya. Mungkin dari seorang lelaki kepada wanita, atau seorang wanita yang bertukar kepada seorang lelaki. Transgender teman-teman ya. Ataupun mungkin ada perhubungan yang sama seks di sini. Saya menangkap itu dengan kuat sekali kerana terlalu banyak kebohongan. Saya juga menangkap energi cenderung mengontrol ya, posesif.
kerana kepekaan seperti ini teman-teman ya, energi kepekaan yang terlalu kuat seperti ini kebiasaannya tidak hadir ya daripada normal relationship lelaki dan perempuan, selalunya hadir daripada transgender. Saya menangkap itu dengan kuat sekali. Sama ada yang sedang menonton ini merupakan transgender ataupun kamu sedang berdiri dengan seseorang yang sama seks, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Kerana saya menangkap dengan begitu kuat ya, dan intuisi saya tidak pernah akan berbohong. Penglibatan keuangan, kebohongan, kontrol, ini menunjukkan dengan begitu accurate ya, seseorang yang mempunyai perasaan yang cukup besar sehingga ingin mengontrol, begitu posesif, cemburu. Seperti saya sebutkan tadi ya, jikalau perasaan ini begitu kuat dan begitu peka, begitu sensitif ya, selalunya tidak hadir daripada relationship yang biasa. Ini pasti ada penglibatan transgender ya, sama ada lelaki dan lelaki atau perempuan dan perempuan. Nah, energi ini tidak akan resonate dengan semua orang. Teman-teman, pembacaan saya terbuka untuk semua. Ambil mana yang positif sahaja. Pembacaan ini general reading teman-teman. Ini bukan pembacaan pribadi. Kamu tidak berada di hadapan saya, maka ini menarik energi banyak orang. Tetapi hari ini teman-teman ya, intuisi saya menarik energi ini dengan begitu kuat sekali. Ada transgender di sini ya, yang juga takut keluarga masing-masing tidak mahu menerima. Maka di sini ada caution. Sudah pasti takutkan ini kerana same sex seperti itu ya. Bottom of the deck, maturity. Ini memerlukan sikap keterbukaan kalian ya. Saya tidak mahu detail ya teman-teman ya, kerana ini isu yang cukup sensitif. Maka kematangan kalian ini cukup diperlukan di sini ya, cukup diperlukan dalam readingan ini. Saya juga menangkap daripada kad maturity ini, beberapa di antara kamu mungkin jauh lebih tua daripada si dia ini. Dia mungkin masih lagi dalam lingkungan usia 20-an ya, 20-an ke atas, masih muda, atau mungkin lebih muda dari itu ya, masih pengajian seperti itu, ataupun kerana ini 50-50 teman-teman ya, ataupun seseorang yang sepantaran ataupun lebih tua dari kamu. Nah, begitu teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi kamu ya. Seperti saya sebutkan tadi, ini bukan pembacaan peribadi, tetapi saya menangkap energi tadi ya dengan begitu kuat. Okay guys, let's move on dan kita akan lihat dengan lebih jauh lagi ya. Seseorang yang tidak akan melepaskan kamu ya. Energi kuat teman-teman ya di balik hubungan kalian ini ya, memang cukup menggila. Sehingga masih ada yang stalking ya. Ini saya juga menangkap energi seorang yang cukup narsis di sini teman-teman ya. Cukup posesif, cukup ego. Tetapi yang bagusnya ya, yang baiknya, sisi positifnya, saya menangkap orang ini cukup teliti, a perfectionist. Jikalau diberikan pekerjaan, dia akan lakukan dengan sebaik mungkin, in fact better than the rest. Orang yang cukup perfect, menjalankan sesuatu itu dengan penuh kesempurnaan. Orangnya sama ada sangat pandai, entah kenapa ya saya menangkap energi, sama ada cukup kreatif, sama ada pandai makeup, you know guys, pandai makeup, bersolek ya, ataupun ada kemahiran yang berkaitan dengan beauty, kecantikan, mengenai spa, salon, beauty salon ya, mungkin something got to do with nails, I don't know you guys, something got to do with beauty ya, profesi yang ke arah itu. Tetapi orang ini cukup profesional, cukup perfectionist. Nah, dia cukup cerewet sekali teman-teman ya, pandai mendapatkan uang, tetapi juga pandai membelanjakan uang. Nah, saya menangkap energi itu ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih dalam ya. Mengapakah dia tidak sanggup untuk melepaskan kamu? Nah, walaupun kita sudah tahu ya, ada energi yang cukup kuat di balik hubungan kalian ini, yang seperti cukup menggila ya. Seperti cukup menggila, sehingga ada yang sudah berpisah, memutuskan, tidak mahu ya, melanjutkan hubungan ini. Masih ada yang spying, dan ada yang berhati-hati. Nah, ini energi kuat yang cukup menggila teman-teman. Kamu lihat ya, kad ini cukup seperti kontrol, putus, respect, spying, caution. Ini semua ke arah something dangerous.
sesuatu yang perlu dititik beratkan ya. Maka ini terlihat dengan jelas ya dari barisan pertama sahaja ya. Energi yang cukup kuat di balik hubungan kalian ini semakin menggila. Nah, jikalau ada yang putus di sini teman-teman ya, saya tidak merasakan orang ini berputus asa atau berserah begitu sahaja. Mungkin ya yang kamu dapat, gambaran yang kamu dapat adalah hubungan ini sudah putus. Tetapi tidak menurut si dia. Tidak menurut si dia. Energi yang cukup menggila saya dapat tangkap ya di sini dari orang ini yang tidak akan menyerah begitu sahaja. Dia mungkin seorang narsis. I don't know you guys ya. Tetapi menangkap energi yang seperti itu. Kita lihatkan teman-teman, mengapakah dia tidak mahu melepaskan kamu? Mengapakah energi ini begitu hebat dan dia tidak mahu melepaskan kamu? Di sini ada Chariot. Saya menangkap energi seseorang yang cukup fokus ke arah kamu, teman-teman ya. Orang ini jikalau dia fokus kepada sesuatu, jikalau ada targetnya, maka akan dikejar habis-habisan. Dia sangat fokus kepada kamu kerana kad di atas ini kontrol. Nah, walaupun mungkin ada yang sudah jedah, terpisah ya, tetapi dia tidak akan melepaskan kamu. Fokusnya masih kepada kamu. Nah, ini menunjukkan apa? Walaupun kad di sini tidak tertulis perkataan itu ya, orang ini bukan saja menggilai kamu, bukan sahaja energi yang cukup menggila, tetapi dia juga cukup gila kepada kamu. Nah, selain itu ya teman-teman ya, dia memang seorang narsis yang tidak akan menyerah. Saya merasa walaupun kalian sudah berpisah, dia tetap ingin mengontrol kamu kerana saya menangkap energi kesetiaan ya daripada si dia yang begitu kuat. Di sini salah satu mungkin santai-santai saja, tetapi seorang lagi cukup setia. Entah mengapa ya, saya menangkap lebih ke arah dia, teman-teman. Orang yang ingin pulang ke rumahnya, mencari kenyamanannya. Saya menangkap dia sukar untuk melepaskan kamu. Energi yang cukup menggila, teman-teman, ya, kerana dia begitu setia dengan kamu. Tidak puas hati ya, masih tidak puas hati akan unfinished business ini dan tidak sanggup berpisah dengan kamu. Orangnya banyak travelling ke satu tempat yang lain. Walaupun banyak travelling, dia tetap memantau kamu. Nah, di sini kamu lihat ada Ace of Cups. Perasaan yang tidak ada limitnya. Orang ini sangat mementingkan pertalian, teman-teman. Sekali mencintai kamu, you are the only one. Dia masih mengenang kamu, masih mengingati kamu, dan dia mungkin mengenali keluarga kamu, atau kamu mungkin mengenali keluarga si dia. Pertalian keluarga itu cukup penting ya di hati si dia. Nah, ini jelas terlihat kerana ada kad rumah di pihak si dia. Maka sama ada dia mengenali keluarga kamu ataupun keluarga kamu mengenali si dia, ataupun di sini seperti saya sebutkan barusan tadi, ada pertalian keluarga. Nah, ini menyukarkan dia untuk melepaskan kamu. Orang yang sudah cukup nyaman dengan kamu ya, sukar beradaptasi dengan orang lain. Nah, apatah lagi ya, dia seorang yang kaku, dingin dan pasif. Ini cukup bahaya sekali, teman-teman. Orang yang kaku, dingin dan pasif ini tidak banyak mengekspresikan emosinya. Maka kamu perlu berhati-hati. Diam itu berisi, teman-teman ya. Dan dia mungkin mempunyai banyak sesuatu yang dia inginkan, seperti seorang narsis terhadap diri kamu. Di sini perasaan itu cukup hebat ya. Bukan saja energi yang kuat dan menggila, tetapi perasaan yang dia miliki untuk kamu ini ya, terhadap kamu dan keluarga ini cukup besar. Cukup besar sekali. Kita akan lihat lagi. Wow, Five of Wands. Saya tidak tahu teman-teman ya, apakah baru-baru ini ada pertengkaran di antara kalian yang membuatkan dia cukup beremosi ya. Seperti kamu putus dengan orang ini dengan cara yang tidak baik. Maksud saya tidak baik itu dengan cara yang tidak menggembirakan. Of course teman-teman ya, jikalau kita berpisah, of course benda itu perkara yang tidak menggembirakan. Maksud saya begini, berputus dengan cara yang benar-benar menyakiti. Nah, kamu lihat ya, ada string di atas dan di sini ada Five of Wands. Pergolakan. Dia seperti diposisikan di posisi yang tidak menyenangkan hatinya. Sesuatu yang berlaku ini tidak sesuai dengan harapan si dia. Dia seperti terpaksa melakukan sesuatu yang bercanggah dengan keinginannya.
Dia juga merasakan seperti banyak perkara yang dia lakukan untuk kamu tetapi tidak dihargai. Sering ada komplain ya. Seperti saya menangkap energi, dia merasakan dia sering ada komplain dari kamu. Tidak ada sesuatu pun yang dia lakukan itu seperti dihargai. Menurut si dia, banyak yang sudah dia sumbangkan tetapi kamu banyak komplainnya. I don't know you guys ya. Jangan ada yang marah. Ini saya baca apa yang saya tarik teman-teman ya. Dia merasakan seperti itu. Nah, ini energi dia. Dia merasakan seperti terpaksa pleasing everybody, membahagiakan semua orang, tetapi dia tidak bahagia. Nah, walaupun apa yang dia cuba, masih ada yang tidak puas hati sehingga hubungan ini berpisah, putus ya. Sama ada dia mungkin ya cuba membahagiakan keluarga dia, keluarga kamu, orang-orang sekeliling, tetapi seperti ada pertengkaran, perselisihan faham, konflik yang melebihi 4 orang ya, dalam 5 orang begitu ya. Mungkin ada campur tangan keluarga dan sebagainya, sehingga emosi dia benar-benar ingin seperti apa ya? Ingin meledak-ledak seperti itu. Ingin marah ya. Dan di sini ada putus ya, string. Ada yang, how to say this ya? Ada yang bergantung tanpa tali, teman-teman. Ada hubungan yang bergantung tanpa tali. Seperti hubungan yang tidak diselesaikan dengan cara baik. Berpisah dengan cara yang benar. Berpisah dengan cara yang betul. Dan di sini banyak konflik ya. Saya lihat banyak konflik. Nah, ketika adanya energi seperti ini, yang melibatkan keluarga, anak-anak, bergantung tanpa tali ya, ini memperlihatkan keadaan kalian ya. Mengapa orang ini tidak akan melepaskan kamu? Kerana bisnes di antara kalian ini tidak pernah selesai. Itu yang saya tarik di sini. Kita lihat lagi ya. Nah, kamu lihat ya. Talking about bergantung tanpa tali, di sini ada the hangman. Memang bergantung teman-teman ya. Saya menangkap energi pengorbanan yang cukup besar. Orang ini seperti banyak berkorban demi kamu. Dia banyak berkorban perasaannya, hatinya untuk kamu. We are talking about dia di sini ya. Dari pihak si dia, sekurang-kurangnya dia juga merasakan dia banyak berkorban untuk kamu. Seperti terpaksa menahan sesuatu, apa pun yang dia lakukan seperti tidak membahagiakan kamu, sehingga hubungan kalian banyak terjadi pertengkaran, perselisihan faham dan berpisah. Keadaan sekarang ini teman-teman ya, bukan saja pengorbanan, tetapi posisi yang sedang jedah, tergantung. Hubungan kalian ini tergantung teman-teman. Ada yang bergantung, ada yang tergantung tanpa tali. Maksudnya begini, ingin berpisah tetapi tidak berpisah dengan cara yang sah. Maka orang ini ya tidak akan melepaskan kamu sehinggalah isu ini benar-benar selesai. Saya merasakan ya ketika ada konflik batin ini ya, dia tergerak untuk perjuangkan kamu sebenarnya. Ada perasaan untuk perjuangkan kamu. Sebentar teman-teman ya, saya turunkan kamera. Nah, kamu lihat di sini teman-teman ya. Ada perasaan ingin perjuangkan kamu ya. Daripada hati dan perasaannya yang ingin bergerak ya untuk perjuangkan kamu. Tetapi dia tidak yakin akan langkahnya. Apakah ini langkah yang tepat untuk bergerak ke arah kamu? Apakah ini langkah yang tepat untuk dia lakukan? Dia seperti kurang yakin akan pergerakan dia kepada kamu. Tetapi dia sangat ingin melakukan sebuah pergerakan kerana dia tidak akan melepaskan kamu. Tetapi detik ini teman-teman ya, keadaan seperti on hold ya, tergantung kerana dia tidak yakin akan pergerakannya. Dia tidak yakin akan tindakan si dia. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Orang ini teman-teman ya, mempunyai gejolak batin yang cukup dalam. Kerana sehinggalah detik ini, dia masih lagi bertahan dengan kamu. Dia tidak pernah berpaling ke lain hati, jatuh cinta dengan orang lain. Kamu tahu kenapa? Nih, kat di atas ini. Walaupun mungkin ya, kamu merasakan orang ini tidak menghormati kamu ataupun vice versa teman-teman ya. Tetapi dia seperti masih ada rasa hormat akan hubungan kalian. Dia tidak mengizinkan ya hubungan ini putus. Dia masih ingin seperti mengekalkan posisinya dengan kamu. Masih ingin diberikan peluang untuk menghormati satu sama lainnya. Nah, kerana ada ya alasan-alasan seperti ini, saya melihat dengan jelas di sini ya.
konflik batin. Dia tidak mahu berganjak dari hubungan ini, teman-teman. Dia tidak mahu ke lain hati, ya. Maka orang ini tidak akan pernah melepaskan kamu. Kerana perasaan yang dia miliki di sini untuk kamu ini cukup besar. Biarlah dalam posisi tergantung sekalipun, dia tetap akan bertahan. Dia seperti sudah bertahan agak lama, ya. Sudah diposisikan seperti ini, I think dalam kurang minimal, teman-teman, ya. Sudah dalam lebih 2 tahun ke atas. Mungkin jauh lebih lama dari sini. Dari ini, ya. Sebelum saya terlupa, teman-teman, ya. Tadi saya ada menyebut ingin memberikan kamu beberapa angka. Teman-teman dengarkan dengan baik, ya. Angka 6, angka 1, angka 44, angka 8, angka 4, angka 10, angka 1, angka 19, angka 28, angka 2, angka 8, angka 40, angka 15, angka 5, angka 6 dan angka 22. Nah, ini mungkin ada angka-angka yang penting buat kamu dan dia di sini. Saya tidak tahu, teman-teman, ya. Mungkin ada tarikh-tarikh yang tertentu yang mungkin penting untuk kalian. Saya merasakan orang ini sudah bertahan sekian lama. Jikalau dia sudah bertahan sekian lama, teman-teman, sudah pasti dia tidak akan melepaskan kamu sekarang. Too many cards, ya. Kita akan lihat lagi. Mengapakah dia tidak mahu melepaskan kamu? Wow, di sini, teman-teman, kerana perasaan dia kepada kamu, ya, adalah perasaan yang jangka panjang. Orang ini penuh dengan perencanaan jangka panjang. Dia merasakan dia sudah banyak berkorban dalam hubungan ini. Mungkin sudah lama menanti, maka dia tidak akan berganjak pergi sekarang. Nah, walaupun mungkin kamu argue, ya, kamu mungkin akan bertanya, tetapi hubungan ini tidak ke mana-mana, Kak. Dan itu menurut kamu. Walaupun dia sedar, ya, hubungan ini mungkin tidak akan ke mana-mana, tetapi dia tidak akan berganjak, teman-teman. Dia tidak akan pergi dari kamu kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu ini, energi yang kuat ini di balik hubungan kalian ini semakin menggila. Nah, kamu lihat sendiri, daripada perasaannya yang bergejolak, ya, tidak mahu berpaling ke lain hati. Kamu lihat seiring kad ini terbuka ke depan, semakin pantas perasaan yang dia miliki untuk kamu. Semakin jatuh cinta, semakin meledak-ledak ingin mencari kamu, ingin menggapai kamu kembali. Perasaan yang semakin bertumbuh. Nah, kamu lihat kad yang di atas ini, ya, spying. Sangat sinkron dengan kad yang di bawah. Orang ini masih lagi mengejar kamu, teman-teman. Mungkin kamu merasakan, tapi dia kaku, dia pasif, dia diam. Seperti kad ini, ya. Nah, ini yang bahayanya, teman-teman. Orang seperti ini cukup dangerous. Dalam diam, ya, dalam keadaan pasif, dalam keadaan kaku, dia mengejar kamu. Kamu tahu perasaan yang dimiliki untuk kamu di sini cukup besar. Walaupun apa impresi yang dia berikan kepada kamu, seperti kamu sedang digantungkan, hubungan yang sedang jeda. Seperti dia tidak bergerak, ya. Itu impresi yang dia berikan kepada kamu. Nah, kamu lihat, teman-teman. Cukup sinkron sekali dengan kad yang di atas. Caution, berhati-hati, dan di sini ada moon. Orang ini banyak menutupi rencananya dari kamu, ya. Menutupi segala rencananya dari kamu. Di sini, teman-teman, orang ini, ya, cukup berhati-hati sekali. Sama ada dia takut untuk mendekati kamu atau ada keraguan, ya. Seseorang yang perlu diyakinkan kerana dia seorang yang cukup insecure. Saya menangkap orang ini banyak merenung akan hubungan kalian. Khususnya di waktu malam, ya. Dia sering merenungkan kamu dan ada sikap berjaga-jaga. Caution, taking precaution, ya, untuk menghampiri kamu, untuk mendapatkan kamu. Sebenarnya dia sangat merindukan kamu di sini. Energi yang cukup merindukan kamu. Bukan saja tidak akan melepaskan, tetapi sudah begitu meledak-ledak merindukan kamu. Tetapi ada perasaan seperti perlu berhati-hati, maka apa yang dia lakukan, dia spying on you. Mungkin tidak banyak pergerakan yang dapat dia lakukan sekarang, ya, kerana the hangman. Memulakan langkah itu juga dia seperti tidak yakin. Maka dia akan spying kamu, lebih ke arah spying kamu, ya. Saya menangkap energi seseorang yang ingin bertemu dengan kamu di sini. Bottom of the deck kita ada 9 of Wands. Wow, orang ini masih lagi bertahan, ya, demi cinta kalian. Tidak berganjak pergi dan tidak akan melepaskan. Walaupun hubungan ini, ya, mungkin ada yang sedang berjarak, tidak berkomunikasi, membatasi diri, tetapi dia tetap bertahan untuk kamu.
Walaupun ya kamu lihat ya, batang-batang pokok ini sudah pun dipatah-patahkan. Tetapi jangan lupa teman-teman, masih tumbuh ya. Kamu lihat ya, pucuk-pucuk yang baru ini ya, daun-daun yang baru yang memperlihatkan apa? Walaupun dahan-dahan ini sudah dipatah-patahkan, tetapi dahan-dahan ini masih lagi segar ya, kerana kamu lihat masih ada ulat ya teman-teman ya, yang ingin memakan ya daun dan dahan-dahan ini. Perasaan orang ini masih bertumbuh untuk kamu. Dia masih seperti belum menyerah ya, belum berserah terhadap hubungan ini. Dia cuba bertahan walaupun posisi kalian keadaan sekarang ini ya, mungkin sedang tidak baik-baik sahaja. Mungkin kalian sedang bertengkar ya, sedang ada selisih faham, mungkin sedang ada sesuatu yang saya menangkap seperti berlandaskan emosi sesaat ya. Mungkin kalian threaten ya, seperti threaten itu apa teman-teman? Apakah perkataan itu ya? Seperti bertindak, mengutarakan kata-kata yang keras untuk putus. Nah, seperti itu ya, menggertak si dia untuk putus. Tetapi dia tetap bertahan ya. Di sini jelas terlihat teman-teman, ada sesuatu yang ingin dia lakukan untuk kamu. Jelas terlihat, tetapi tidak kesampaian ya. Hasrat di hati yang ingin dia lakukan untuk kamu ini seperti tidak kesampaian, yang cukup menghancurkan dirinya. Sekali lagi ya, energi Aries ya, begitu mendominasikan readingan hari ini, Nine of Pentacles. Kalian ini sepertinya ya teman-teman ya, sama ada yang saya sebutkan tadi ya, kamu berdiri dengan seorang yang cukup perfectionist, seseorang yang mengejar kesempurnaan, a very hard person to deal with. Orang yang mengejar kesempurnaan ini, perfectionist ini, sebenarnya orangnya difficult teman-teman. Sukar untuk kita, how to say ya, agak sukar untuk kamu serasikan ya energi kamu dengan orang seperti ini. Kerana dia seorang perfectionist, cerewet, maka saya menangkap dia juga seorang yang cukup ego ya. Egonya luar biasa. Maka kamu seperti sukar ya untuk berkompromi dengan orang ini. Tetapi saya juga menangkap seorang yang cukup pada waktu yang sama ya, orang yang menyukai kebebasannya. Dia ni seorang yang cukup mandiri. Ya, cukup mandiri, cukup ego, pandai mencari uang, mengejar kesempurnaan ya, dan kamu merasa agak sukar menanggapi ya orang seperti ini. Nah, di sini ada sesuatu yang tidak kesampaian sehingga dia merasa begitu hancur ya, tetapi dia tidak pernah melepaskan kamu. Dia masih lagi hang on ya, masih lagi berpegang kepada hubungan kalian. Tetapi ada sesuatu yang tidak kesampaian di sini sehingga dia merasakan begitu hancur. Ada energi ego yang cukup besar di sini teman-teman ya. Baik teman-teman, energi yang terkuat terbaca di sini seperti saya sebutkan tadi, Aries yang paling kuat, Cancer, Pisces hadir 2 kali teman-teman ya, dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries dan Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Pisces ya, dan juga let me see, Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Virgo teman-teman ya, dan juga yang tidak terlihat di sini sepertinya adalah Gemini, Libra, Aquarius. Itu tidak terlihat ya di sini teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya, seseorang yang tidak akan melepaskan kamu. Apakah yang bakal terjadi di hubungan kalian ke depannya nanti ataupun dalam waktu terdekat ini? Seseorang yang tidak sanggup untuk berpisah dengan kamu dan tidak akan melepaskan kamu. Apakah yang bakal terjadi di hubungan kalian dalam waktu terdekat ini? Ada kad loncat ya. Wow, lasting love teman-teman. Sangat sinkron dengan readingan hari ini ya. Lasting love ini menunjukkan ke arah apa teman-teman? Cinta abadi. Cinta yang seperti perencanaan jangka panjang seperti Eight of Wands ini. Cinta yang tidak ada penghujungnya seperti Ace of Cups ini teman-teman ya. Seseorang yang memegang rasa cinta sejati, cinta yang tidak ada penghujungnya. Dia merasakan cinta ini tidak akan mati bila-bila pun teman-teman ya, seperti cinta abadi. Itu yang ingin dia kekalkan dengan kamu. Seseorang yang tidak akan melepaskan kamu. Ini terlihat dengan jelas ya, lasting love, cinta abadi dengan kamu ya, seperti cinta mati teman-teman ya. Dan kamu lihat, cinta mati, keluarlah kad ini ya, soulmate.
Kamu dengan dia memiliki soulmate connection yang begitu kuat, teman-teman. Nah, soulmate connections sebenarnya lebih lasting, ya, lebih tahan daripada twin flame connection. Maka ini cukup sinkron dengan tema readingan hari ini, lasting love, cinta abadi, ya. Kita lihat lagi. Wow, di sini jelas terlihat ada penglibatan orang lain, teman-teman. Kedepannya nanti juga masih ada penglibatan pihak lain. Sama ada ibu, ya, sosok orang tua yang tidak mendukung dari keluarga, ataupun ada orang ketiga. Seperti itu, ya, yang masih lagi berada dalam hubungan kalian. Maka seseorang ini perlu berhati-hati, mungkin tidak dapat mendekatkan dirinya dengan kamu, hanya mampu untuk spying. Atau kalian ini mungkin lebih berkomunikasi, ya, secara rahasia melalui texting dan chattingan, seperti itu, ya. Itu yang saya tangkap di sini. Love language and physical touch. Beberapa di antara kamu di sini jelas terlihat, ya, mungkin pernah ada sentuhan fisik. Jikalau tidak ada, teman-teman, saya merasakan orang ini sangat ingin menyentuh kamu, ya. Ingin seperti begitu rindu dan ingin menyentuh kamu. Di sini, teman-teman, menurut si dia, cinta kalian ini adalah cinta abadi yang kekal untuk selama-lamanya. Maka, teman-teman, cukup sinkron dengan tema readingan hari ini, energi yang kuat dan cukup menggila, seseorang yang tidak akan melepaskan dirimu. Kita lihatkan, teman-teman, ya, kartu yang terakhir. Kata-kata apakah yang dia ingin titipkan ke kamu hari ini, agar kamu mempertimbangkan kembali akan hubungan kalian ini, dan mungkin, ya, tidak akan pergi, mungkin kerana ada yang sudah ingin memutuskan, ya, tidak akan pergi meninggalkan dirinya. Something like that, teman-teman, ya. Mungkin orang ini ingin kamu pertimbangkan. Jikalau hubungan ini benar-benar belum selesai. Jikalau hubungan ini sudah putus, ya, benar-benar putus, kita cuba dengarkan, teman-teman. Apakah yang ingin dia titipkan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? I am healing. Dia masih lagi cuba menyembuhkan kelukaan, ya, di hatinya ini, teman-teman, ya. Mungkin perpisahan ini cukup menyakitkan sehingga dia perlukan waktu untuk healing. I really mess everything up. Dia mengakui, teman-teman, ya, dia merusakkan segala-galanya di hubungan kalian. Ada sesuatu yang berlaku seperti saya sebutkan tadi, mungkin pertengkaran, ya, perselisihan faham sehingga dia tidak mahu melepaskan kamu. Seperti itu, ya. Kita lihat lagi. I am so sorry for all my mistake. Ini sesuatu yang ingin dia titipkan kepada kamu melalui pembacaan hari ini, ya. Ingin meminta maaf. Wah, cukup sinkron, ya. Seseorang yang telah merosakkan segala-galanya dan dia meminta maaf di atas segala kesilapan yang sudah dia lakukan. Kita lihat lagi. Let's give us a chance. Dia seperti ingin kamu memberikan hubungan ini sebuah peluang, ya. Seperti memohon atau merayu agar kamu mempertimbangkan kembali dan memberi hubungan ini sebuah peluang yang baru. Nah, teman-teman, gunakan kebijaksanaan kamu, ya. Jikalau kamu seperti sudah malas melayan orang ini, lepaskan dulu. Tetapi jikalau kamu masih mengharap atau merasakan hubungan ini mungkin dapat diselesaikan dengan cara yang baik, maka berikan sebuah peluang. Why can't we talk like before? Dia merasakan perbualan, ya. Komunikasi di antara kalian ini sudah berbeda. Tidak seperti dulu. Nah, mengapakah kita tidak kembali seperti dulu, berbual dengan cara atau berkomunikasi dengan cara yang baik, tanpa mungkin, ya, ada yang menjerit-jerit, ya, ada yang melontarkan kata-kata yang kasar. Dia tidak mahu seperti itu. Dia mahu seperti kembali seperti dulu, ya, berbicara dengan cara yang baik. Please forgive me. Wow, cukup sinkron, ya, seperti sebuah cerita, ya. Seseorang yang sudah merusakkan segala-galanya meminta sebuah peluang baik dari kamu dan memberi peluang kepada hubungan ini. I pretended like I'm okay. Dia seperti berpura-pura. Nah, ini juga terjatuh kepada kategori kebohongan di sini, ya. Dia berpura-pura seperti tidak ada sesuatu yang berlaku dan bahawa everything, ya, segala-galanya baik-baik sahaja. I know I have let you down. Nah, teman-teman, kamu lihat, ya, begitu sinkron dengan cerita di atas ini, ya. Dia seseorang yang sedang healing
Dia menyedari dia sudah merosakkan segala-galanya. Dia meminta maaf, meminta peluang kepada hubungan ini dan bertanya mengapakah kalian tidak boleh tidak bisa berkomunikasi seperti dulu. Dia meminta maaf dari kamu di sini dan dia sementara healing, dia berpura-pura bahawa keadaan baik-baik saja dan dia menyedari dia sudah mengecewakan kamu. Nah, ini cukup sinkron dengan kad tower tadi teman-teman ya. Sesuatu yang tidak kesampaian. Dia sedar dia sudah seperti mengecewakan kamu ya, menghampakan harapan kamu. I know I have let you down. Wah, ini begitu sinkron teman-teman ya. Maka di sini jikalau ada unfinished business teman-teman, ini menerangkan mengapakah energi seseorang ini tidak mahu melepaskan kamu. Nah, kita cuba lihatkan kepada beberapa initial yang hadir hari ini ya. Okey guys, saya tidak mahu mengambil terlalu banyak initial ya. Di sini ada huruf M, Mike, G, Golf, D, Delta, ada huruf W, ada huruf Z, Zulu, ada huruf L, 5, huruf P, Papa, ada huruf H, Hotel, X, X-ray, dan terakhir sekali ada huruf U, Uniform. Okey teman-teman, M, G, D, W, Z, L, P, H, X, U. Okey teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini ya. Always keep your spirit up and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih semua. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye. Take good care.